Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijoy, Head of Investment Reswara Gian Investa. Pak Kiswoyo, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, menyambung perbincang kita di segmen sebelumnya, saya akan coba bahas saham-saham small cap dulu yang energi yang hari ini mengalami tekanan setelah mengalami penguatan signifikan di beberapa pekan terakhir. Salah satunya adalah Bumi. Nah, kebetulan cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Kiswoyo. Yang pertama saya akan coba sapa Bapak Andreas di Semarang. Bagaimana prospek Bumi minggu depan? Apakah profit taking mengingat sudah turun 2 hari ini? Sudah ambil posisi di 143. Kemudian Bumi juga ditanyakan oleh Ibu Rini dari Jakarta. Mohon analisa saham Bumi baru masuk di posisi 163. Mohon analisis support dan resistennya. Kemudian Bumi juga ditanyakan oleh Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Bumi sudah buyback di 159. Bagaimana ke depannya? Analisis Anda untuk Bumi, Pak Kiswoyo, dari sisi teknikal, Pak, dengan penguatan yang sudah cukup signifikan, kemudian hari ini mengalami koreksi atau dalam 2 hari terakhir, support dan resisten yang bisa diperhatikan, baik yang mau sudah ambil posisi, kemudian yang sudah ambil posisi, jangkut setelah koreksi di 2 hari ini. Jadi memang kalau kita lihat Bumi aja ada apresiasi dari para trader dan investor karena dengan kenaikan harga batu bara yang cukup tinggi, otomatis dia juga bisa Pak menaikkan produksi. Kiswoyo, Yes, halo, waktu tiga suara. cukup terbatas, Pak. Boleh langsung ke Oke. support dan resistennya, Pak? Oke, sorry. Jadi kalau kita lihat support resisten, memang range-nya itu adalah 150 sampai 190. Jadi selama dia masih di atas 150 harusnya masih cukup aman, tapi kalau dia tembus di bawah level 150, itu dia bisa turun kembali ke arah 140-an. Jadi semoga harapan pasti ketahan di 150 itu dia bisa balik ke atas lagi. Balik ke atas dengan target price terdekat di berapa, Pak Kiswoyo? Itu bisa 190 sampai 200. Baik, hari ini Bumi melemah di 5,88% dan ditutup di 160, hampir auto reject bawah. Dan tadi juga sudah banyak yang melakukan buyback di 159, ada yang nyangkut di 163. Tadi Pak Kiswoyo sudah sampaikan, level support yang bisa diperhatikan antara 150 hingga 130. Kalau dari sisi support krusialnya di 150 ya Pak? Iya, betul. 150 yang krusial terdepan. Oke, ketika menyentuh ke level ini, Bumi akan lebih cenderung tertekan ke posisi yang lebih rendah lagi. Baik. Kalau tembus ke bawah, tapi kalau bisa mental ke atas enggak, dia akan naik kembali ke atas. Dengan target price tadi bisa ke 190 untuk Yes. Bumi. Baik, Bumi sudah menguat dalam beberapa pekan terakhir, pemirsa. Hari ini atau 2 hari terakhir mengalami koreksi, dan kebetulan tadi cukup banyak pertanyaan masuk dan sekaligus ini menjawab. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, sebelum kita lanjutkan pembahasan dari beberapa pertanyaan masuk, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan. Tampaknya dari saham-saham big cap ini, BBRI direkomendasikan buy on weakness, kemudian juga ada Astra International dan juga ada Telkom juga direkomendasikan buy on weakness, dan cukup berbeda untuk Saratoga juga direkomendasikan buy on weakness, pemirsa. Sementara support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Untuk BBRI supportnya di 4.200, cukup lebar, resistennya hingga 4.500, Astra International 6.700 hingga 7.500. Kemudian Saratoga di 2.500 hingga 2.800 dan Telkom 4.350 hingga 4.850. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan rata-rata range pergerakannya cukup lebar ini, Pak. Pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, kita ke BBRI terlebih dahulu, terutama dari sisi teknikalnya, Pak. BBR ini kalau saya lihat dari 6 penggerak ISG yang saya pantau, ini salah satu yang belum bangun. Kalau kita lihat dulu harganya itu sama Telkom sama-sama mulai start dari level 4.000, sempat sama-sama turun di bawah 4.000, tapi sekarang Telkomnya sudah ke 4.700. BBRI, Pak Kiswoyo? Iya, betul. Jadi memang BBRI-nya belum mengejar Telkom. Itu biasanya mereka berdua berbarengan harganya. Jadi saya lihat ini yang satu-satunya ketinggalan. Sehingga saya bilang ini momennya mungkin cukup baik, cukup bagus nanti. Sehingga kalau ada kenaikan ISG, BRI yang mungkin akan dipakai untuk menaikkan ISG-nya. Begitu.
Baik, 4260, sementara target price Anda ada di 4.500. Ini target price-nya sampai kapan ini jangka waktunya, Pak? Sebetulnya ini jangka pendek. Kalau Mhm. kita bicara akhir tahun ini, sebetulnya dia bisa 5.000 sama kayak Telkom. Itu harusnya bisa mencapai level 5.000 di tahun ini. Gitu. Oke, artinya secara teknikal prospeknya sangat baik, kemudian di penutupan hari ini juga masih direkomendasikan masuk dengan target price yang Betul. sudah disebutkan tadi. Baik, dari saham pilihan pertama BBRI kita beralih ke Astra International, juga direkomendasikan buy on weakness 67 hingga 7.500. Ini juga range-nya cukup lebar Pak Kiswoyo. Betul. Jadi memang kalau kita lihat Astra International ini salah satu leading indikator ya. Jadi untuk leading indikator untuk melihat apakah IHSG masih bisa tumbuh lagi, apakah ekonomi Indonesia masih tumbuh lagi apa tidak. Itu dari laporan keuangan Astra. Sehingga ketika laporan keuangan Astra membaik, karena harusnya laporan keuangan dia tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Seperti saya selalu katakan, ini kita sudah mobilitas sudah normal, orang sudah tidak takut lagi dengan corona. Pemerintah juga sudah melonggarkan begitu banyak peraturan-peraturan, tidak ada lagi PPKM, sehingga Ya, diharapkan penjualan mobil pun ini bisa meningkat pesat untuk Astra gitu. baik 75 target price jangka pendek juga Pak Kiswoyo. Sebetulnya untuk akhir tahun bisa mencapai level 8.000 sih, harapan bisa di situ. Baik, masih ada ruang penguatan yang cukup lebar untuk Astra International pemirsa, targetnya sampai di akhir tahun di 8 ribuan. Kita beralih ke sampilan selanjutnya, ada Saratoga Pak Kiswoyo, support di 2.500, resisten Anda di 2.800. Analisisnya untuk Saratoga Pak Kiswoyo? Ini perusahaan itu perusahaan investasi modal seperti aset manajemen dengan beberapa saham pilihan, dan salah satu kan dia juga habis dapat keuntungan karena kemarin jual tebik gitu kan. Ya, Saya lihat nanti dia akan memperbesar MDKA, itu akan menjadi salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, mungkin bisa menyanyi Freeport gitu ya. Semua ada tambang baru yang mungkin di Sulawesi harus digali lebih dalam. Jadi kalau lihat PBV-nya memang SRTG itu masih di bawah 1, sehingga kalau kita lihat harga wajar harusnya bisa mencapai level 8 ribuan. Cuma saya oke, nggak tahu nih 8.000 ini tercapai tahun ini apakah tahun depan gitu kan. Karena kalau kita bicara ini kan model kayak value investing ya. Jadi betul. waktunya mungkin bisa panjang karena di dalam ini ada banyak perusahaan-perusahaan aset-aset yang memang nilainya juga masih murah-murah. MDKA itu juga saya lihat belum mencerminkan nilai asetnya dia saat ini gitu. Ya. Jadi otomatis Saratoga sebagai induknya juga ya harganya masih belum mencerminkan nilainya juga sih. Gitu. Baik, target price di 2.800, penutupan hari ini di 2.600. Terakhir ada Telkom, analisis Anda Pak Kiswoyo, Ya 4350 hingga 4850. betul, Telkom tadi seperti saya cerita itu harusnya sama dengan BRI, itu dia balapan, sama-sama mulai, cuma Telkom sudah start lebih dulu. Itu harusnya juga sama tahun ini harusnya ada angka level 5.000, sehingga kita lihat memang range-nya mungkin lebih kecil ya. Kalau BRI kan masih ada spare sekitar 700 sampai 600, mungkin Telkom sudah lebih kecil karena dia sudah naik duluan. Tapi menurut saya ini masih sangat menarik gitu untuk karena salah satu penggerak ISG juga sih. Oke, buy on weakness 4350 hingga 4850, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Susilo yang ada di Blitar yang mohon dianalisis untuk saham Telkom. Sudah dijawab sekaligus. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBRI, Astra International, Saratoga, Telkom dengan support dan resisten yang menarik. Rekomendasinya adalah buy on weakness, masih cukup lebar, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, langsung saja kita akan coba Oke. bahas beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Untuk BBRI tadi masuk ke dalam saham pilihan Anda. Kebetulan ada Bapak Yusuf dari Makassar ini. BBRI sudah hold di 3.320. Rekomendasinya dengan ambil di posisi tersebut, Pak Kiswoyo? Hold aja terus Pak, itu karena bisa sampai 5.000 tahun ini Pak. Tahun depan mungkin bisa level 5.500 sampai 6.000 Pak. Saya belum hitung lagi untuk tahun depan. Tapi harusnya di atas 5.000 Pak. Oke, posisinya sangat bagus di 3.320, penutupan hari ini di 4.260, sudah profit dan masih direkomendasikan di hold, dan ada peluang target ke 5.000. Dan lagi-lagi Betul. keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak. Waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo, saya akan coba sapa, ada Bapak Fahrul ini dari Surakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mau tanya saham energi Pak, sudah ambil posisi di 258. Bagaimana analisanya untuk jangka pendek ini? NNRG, Pak Kiswoyo. Kalau diharapkan tadi ada supportnya 250, semoga 250-nya nggak jebol. Kalau dia masih bisa bertahan di 250, dia masih bisa bergerak kembali ke arah 270. Tapi kalau turun di bawah 250, dia bisa lanjut ke 220.
Ambil posisi di 258 di hold saja terlebih dahulu Pak Kiswoyo. Hati-hati dengan angka 250 ya. Oke. Jebol di bawah 250 dia bisa ke arah 220 soalnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Yahya dari Jakarta. Bagaimana prospek jangka pendek untuk BSDE Pak? Dari properti sudah masuk di 1110. Jadi kalau kita bicara BSD ini sebetulnya pertama sektornya properti ini agak lemot, terus yang kedua juga ini model kayak value investing. Jadi kalau kita lihat harga wajarnya memang dia ini adalah jauh di atas, jadi bisa 1.800 sampai 2.000. Ini nggak bisa buat main jangka pendek Pak. Jadi kalau Bapak mau ini bisa average down lagi kalau sampai dia ada turun di bawah angka 900 bisa 850 apalagi turun di bawah 800 buy and hold Pak. Ini memang bisa simpan sampai 2 tahun tapi worth it karena bisa untung sampai 100%. Karena itu saya bilang ini harusnya bisa balik ke angka 1.800 sampai 2.000. Cuma memang butuh waktu setahun sampai 2 tahun. Baik. Selanjutnya ada Ibu Jenny menanyakan saham BMTR Pak. Sudah ambil posisi di 376. Masih bisa di hold atau direkomendasikan sell untuk BMTR? BMTR ini saya lihat memang kenaikannya masih barusan naik. Jadi kalau kita lihat dia tuh kayaknya lagi mencoba menuju ke arah angka 400 sebetulnya. Ya semoga kenaikannya lancar. Jadi memang hari ini memang naiknya agak pelan-pelan tapi kalau apa malah lebih bagus. Kayaknya dia lagi menuju ke arah 400 karena dia sudah berhasil melewati 350-nya. Jadi 350 di hold saja ya Pak? Ya di hold aja. Ini masih bisa ke arah 400. Baik, selanjutnya ada Bapak Sihotang dari Medan. Untuk Arto sudah punya di 8250. Untuk esok hari. Arto ini kalau dia jebol 8.000 ini dia bisa bahaya, bisa turun lebih dalam lagi ya. Semoga 8.000-nya besok nggak jebol ya. Begitu sih kalau saya lihat. Karena ini tren turunnya dalam banget dari area 11.000. Remnya ini kalau di 8.000, kalau 8.014 ke bawah ya ini bisa ngeri sih, bisa jumpanya lagi bisa di area 7.000-an nanti gitu. Oke, di sepanjang perdagangan hari ini Arto tadi sempat menyentuh ke 8375, sudah profit dari posisi masuk Pak Sihotang di 8250 dari Medan, level 8.000 yang bisa diperhatikan dari sisi supportnya. Kemudian ada Bapak Yusuf dari Makassar, Antam sudah masuk di 1990, Pak Kiswoyo. Kalau kita bicara Antam ini levelnya 2.000 itu menjadi level resisten. Kalau dia bisa jebol di atas 2.000 dia barusan bisa naik ke atas. Jadi harapannya dia bisa jebol 2.000 setelah itu lanjut ke arah 2.200 gitu. Jadi kita lihat semoga besok bisa tembusinya 2.000-nya. Tadi sempat sih tutup tadi sempat 2010 betul. Di bawah 2.000. Harusnya tutupnya di atas 2.000 sehingga bisa lancar menuju arah 2.200. Oke, di hold saja sudah punya posisi di 1990. Kemudian ada Bapak Andri dari BSD Tangerang. Untuk ESA Pak, sudah ambil posisi di 1004 Pak Kiswoyo. ESA ini kalau kita lihat semoga dia masih di atas 1.100. Selama dia masih di atas 1.100 ini dia arahnya menuju ke arah 1.300. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Wawan dari Jember, Jawa Timur. Untuk SCMA, entry-nya di 224, Pak Kiswoyo, singkat saja Pak. SCMA, kalau kita lihat SCMA ini selama dia masih di atas level 200, itu harusnya 200 jauh di bawah ya. Iya. 200 lah, selama dia 200 itu selama di atas 200, dia udah lewat, udah aman. Berarti harusnya semoga dia mencoba ke arah 250 dulu, setelah itu baru ke arah 300. Seperti itu. Oke, 224 penutupan hari ini di 228 direkomendasikan di hold saja Pak Kiswoyo. Yes, betul. Oke, SCMA pertanyaannya masuk dari Bapak Wawan di Jember, Jawa Timur. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas Pak Kiswoyo, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kiswoyo, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Oke, siap. Thank you. Terima kasih ada Bapak Kiswoyo Adijoy, Head of Investment, Reswara Kian Investa. Ada berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Session Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.